Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Baik, nanti Sudah, Bu. mohon diingatkan kalau misalkan suara saya putus-putus, bisa melalui kolom chat ataupun bisa japri ke saya ya. Baik, ini software engineering. Ini minggu lalu sudah saya bahas juga, saya singgung sedikit. Jadi, software engineering itu adalah sebuah disiplin ilmu yang dia membahas tentang hampir semua konsep atau aspek-aspek dalam memproduksi sebuah software. Mulai dari tahapan yang paling utama, yaitu sistem specification, menspesifikasikan sistem, identifikasi dari sistem yang akan dikembangkan, sampai pada kita tahapan maintain ya atau pemeliharaan. Sampai benar-benar sudah ready to use, kemudian ada perubahan, dipelihara, dan seterusnya. Nah, itu kita membahasnya dalam software engineering. Nah, engineering discipline using appropriate theories and method to solve problem, bearing in mind organizational and financial constraint. Jadi kalau misalkan kita ngomongin ya soal apa namanya engineering ya, kita pasti akan memilih teori-teori yang paling tepat itu apa, metodenya yang tepat itu apa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Makanya kenapa kayak kemarin sempat saya singgung juga teman-teman, kita tidak bisa menentukan software mana yang paling baik di antara software yang lainnya, ya kan? Tergantung dari problems-nya, tergantung dari studi case-nya, tergantung dari constraint-nya, batasan masalahnya seperti apa sih? Masalah yang mau diselesaikan bagaimana, sehingga kita bisa memilih teori dan metode mana yang terbaik. Begitu. Kemudian all aspect of software production. All aspect ini maksudnya gimana? All aspect itu not just technical process of development. Jadi bukan hanya proses secara teknikal pengembangan sebuah perangkat lunak itu seperti apa, tetapi juga bagaimana manajemennya, bagaimana tools yang digunakan untuk mengembangkan, bagaimana metodenya untuk bisa mendukung produksi sebuah software. Jadi ruang lingkup rekayasa perangkat lunak itu luas teman-teman, bukan hanya pada proses pengembangannya saja secara teknis, tapi sampai pada manajemennya. Makanya kenapa sampai pada maintenance. Kalau sudah maintenance kan ngobrolin maintenance kan bukan serta-merta secara teknis ya, tetapi kalau sudah maintain itu mulai dari gimana instalasinya, bagaimana ada permasalahan, bug, gimana nyelesainnya, gimana biar user bisa memahami sistemnya gitu ya. Jadi manajemennya semuanya sudah bisa di-cover pada software engineering. Nah, ini pentingnya sebuah software engineering. Kenapa software engineering itu penting? More and more individuals and society rely. Jadi dia mengandalkan. Sekarang semakin hari itu individu maupun masyarakat itu mengandalkan yang namanya advanced software system. Kita sudah mengandalkan sebuah sistem perangkat lunak gitu ya. We need to be able to produce reliable and trustworthy system. Kita perlu teman-teman untuk mengembangkan sebuah produk atau sebuah perangkat lunak itu yang reliable, yang handal, kemudian bisa dipercaya secara ekonomis iya, secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan iya. Sekarang begitu. Kemudian it's usually cheaper in the long run to use software engineering method and technique for software system rather than just write the program as if it was a personal programming project. Biasanya kalau kita bikin sebuah software gitu ya, menggunakan metode maupun teknik tertentu, biasanya itu akan lebih murah ketimbang kita membuat atau menuliskan sebuah program ya yang menjadi project dari personal programming. For most type of system, the majority of cost are the cost of changing the software after it has gone into use. Nah, ini yang paling banyak tadi. Pokoknya saya sebutkan kenapa maintain itu biayanya akan lebih mahal daripada pengembangan gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa software process activities atau kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Oke, yang pertama ada software specification, di mana customer dan engineers define. Nah, define. Define itu apa define? Ayo, define itu apa, yo?
Jadi kita sebagai developer, kemudian kita ketemu sama em, apa customer, maka yang kita lakukan adalah define, Mendefinisikan, Bu. mendefinisikan. Jadi kita ngobrol. Define the software that is to be produced. Kita lagi ngobrolin sistem yang akan kita kembangin. Nah, saat kita ngobrolin, otomatis ada yang namanya constraint on its operation. Kita membahas batasan dari masing-masing operasinya. Jadi kan otomatis ketika teman-teman nanti menjadi developer tim ya, dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, teman-teman akan ngobrol, ketemu sama klien. Ngobrol dulu, mendefinisikan, nih saya mau softwarenya yang mau dikembangkan kayak begini. Kemudian ada batasannya. Batasan di sini fungsinya apa? Yang pertama, untuk membuat software itu lebih optimal pemanfaatannya. Jadi nggak kebanyakan menu, dia lebih optimal. Yang kedua, secara tidak langsung dia akan membantu kita sebagai tim pengembang. Untuk apa? Biar tidak terlalu luas yang kita kerjakan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama paling penting adalah software specification. Setelah kita melakukan identifikasi masalah, mendefine antara customer dengan engineer, maka tahapan berikutnya adalah software development, di mana software itu didesain dan diprogram. Jadi udah kita ngobrolin desain, kita bikin desain interface, desain arsitektur sistem, desain database gitu di dalamnya, baru kemudian kita memprogramnya. Dari desain yang sudah kita buat, kita bawa ke bahasa pemrograman. Tahapan berikutnya adalah software validation. Software validation itu di mana tahapan di mana software itu dicek. Untuk apa teman-teman? Ensure, untuk memastikan that it is what the customer require. Apakah software yang sudah kita buat tadi sudah melalui tahapan spesifikasi, development itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan customer? Itu software validation. Baru kemudian yang terakhir adalah software evolution, where the software is modified. Jadi kondisi di mana software yang tadinya udah jadi, udah divalidasi, sudah sesuai dengan kebutuhan customer, itu dimodifikasi. Dimodifikasi untuk apa? Untuk dia bisa mengcover adanya perubahan kebutuhan dari customer ataupun kebutuhan pasar, gitu ya. Jadi ini adalah aktivitas proses pengembangan perangkat lunak yang paling utama. Harus hafal nih. Ada 4, software specification, software development, software validation, and software evolution. Oke, next. General issue that affect most software yang paling banyak terjadi nih ya di dunia perangkat lunak. Adanya heterogeneity. Heterogeneity itu apa? Increasingly, system are required to operate as distributed system across network that include different type of computer and mobile device. Jadi yang paling banyak itu kita diminta untuk mengembangin sebuah sistem di mana sistem tersebut bisa multiplatform, teman-teman ya. Ada beda device ya, kemudian beda jaringan dan seterusnya. Itu heterogenitas ya. Yang paling banyak biasanya tuh gini, kalau teman-teman nanti dapat project itu mintanya server client modelnya. Integrated system ya. Dilakukan perubahan di sisi klien, maka secara otomatis di sisi server juga akan updating. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang paling banyak dibutuhkan. Kemudian business and social change. Business and society are changing incredibly quickly as emerging economies develop and new technologies become available. Jadi, adanya perubahan bisnis dan perubahan sosial yang sangat cepat, itu secara tidak langsung dia akan berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang baru. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga, teman-teman. Ketika kita udah ngembangin satu software, ya, kemudian ternyata secara rapidly dia melakukan perubahan. They need to be able to change their existing software and to rapidly develop new software. Ada kebutuhan ketika kita harus segera mengubah
apa? Mengubah software kita yang lama, diubah ke yang baru, itu menjadi challenge. Kemudian yang berikutnya adalah security and trust. Ini yang paling penting ya. As software is intertwined with all aspect of our life, it's essential that we can trust that software. Jadi orang biasanya kalau misalkan sudah memakai satu software, dia akan percaya pada kinerja software tersebut. Nah, itu menjadi sebuah kesuksesan tersendiri bagi kita sebagai developer ketika sistem yang kita buat itu akhirnya dia apa namanya? Jangka panjang gitu teman-teman, bisa dipakai jangka panjang dan trusted gitu sama orang. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai pengembang. Nah, software engineering diversity sekarang. There are many different type of software system. Ada banyak sekali software system yang berbeda tipenya. And there is no universal set of software technique that is applicable to all of this. Dan kita nggak punya adanya teknik software secara universal untuk mengcover adanya permasalahan tersebut. Gitu ya. Jadi saking banyaknya perbedaan dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, akhirnya kita nggak punya standarnya kayak gimana yang menjadi universal yang bisa digunakan untuk semua tipe perangkat lunak. The software engineering method and tools used depend on the type of application being developed. Jadi metode maupun tools yang kita gunakan untuk mengembangkan perangkat lunak itu depend on, bergantung pada apa? Pada tipe aplikasi yang akan kita kembangkan. The requirement of the customer, ya, and the background of the development team. Nah, ini penting nih teman-teman nih. Ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, untuk metode dan tools-nya itu berdasarkan atau bergantung pada 3 hal. Yang pertama apa? Tipe aplikasi yang akan dikembangkan. Yang kedua, requirement of the customer-nya, kebutuhan dari customer-nya. Dan yang ketiga adalah latar belakang dari tim pengembangnya. Itu ya. Jadi biasanya ada satu tim yang mereka itu saya kalau misalkan pakai tim saya harus pakai Scrum, Bu, gitu. Jadi kan based on background of the development team gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau misalkan mereka memang konsepnya lebih fokus di Scrum, terus kita mau minta pakai prototyping juga akan kesulitan bagi mereka. Begitu teman-teman. Nah, ini tipe-tipe aplikasi, almost similar sama software product ya. Kalau di software product tadi kita kenal ada generic product dan customized product. Kalau pada application type itu ada standalone application. Kita ngobrolinnya application sekarang teman-teman. Application itu, standalone application itu adalah these are application system that run on a local computer ya, yang ada di komputer lokal. They include all necessary functionality and do not need to be connected to a network. Jadi bisa dijalankan tanpa kita harus terkoneksi pada jaringan. Nggak harus ada koneksinya teman-teman, udah bisa jalan. Itu namanya standalone application. Yang berikutnya ada interactive transaction based application. Ini adalah sebuah aplikasi yang dia dieksekusi pada sebuah komputer dan diakses oleh pengguna dari masing-masing PC-nya, termasuk dalam aplikasi web. Jadi kayak e-commerce gitu, kayak Shopee, Tokopedia, apalagi macam-macam lah marketplace ya. Itu adalah interactive transaction ya. Jadi dia ada transaksi interaktif antara sistem dengan penggunanya. Yang berikutnya adalah embedded control system. Kalau embedded itu dikatakan embedded, kenapa? Embed itu berarti kan apa? Nempel ya. Nah, embedded control system, these are software control system that control and manage hardware device. Jadi sebuah perangkat lunak yang dia secara tidak langsung teman-teman itu mengontrol dan memanage, mengelola adanya hardware device gitu ya. Numerically, there are probably more embedded system than any other types of system. Paling banyak ya teman-teman yang bisa. Seperti halnya misalkan apa Bu? Misalkan kita punya sistem controlling apa nih? Robot misalkan. Yang paling banyak ya. Robotnya tukang bersih-bersih, tukang penyediain makanan, terus dia sensor, nabrak, dan seterusnya ya. Itu adalah embedded control system, teman-teman, yang dia itu ditanamkan, tetapi dia bisa untuk memanage sebuah hardware device. Itu untuk application type.
Yang berikutnya ada batch processing system. Nah, kalau batch berarti these are business system that are designed to process data in large batch. They process large number of individual input to create corresponding output. Namanya batch processing ya. Jadi dia butuh inputan. Butuh inputan yang kemudian akan dia kelola sampai dia akan mengeluarkan sebuah output batch processing. Yang berikutnya ada entertainment system. Kalau entertainment ya biasanya untuk personal use ya, and which are intend to entertain the user. Biasanya digunakan untuk sebuah sistem yang digunakan untuk entertain dari penggunanya. Yang berikutnya ada system for modeling and simulation. These are system that are developed by scientists. Nah, ini biasanya dibuat sama scientist. Scientist itu ilmuwan, and engineer ya, dan kita sebagai engineer. Untuk apa? Untuk model physical processor or situation, untuk memodelkan sebuah situasi. Ya, baik itu banyak, sebagian maupun hanya interaksi objek saja. Apa misalkan yang simulasi? Simulasi misalkan gini. Teman-teman bikin namanya smart home. Yang paling banyak ini sudah banyak dibuat ya. Teman-teman yang jaringan nanti akan ada kenal sensor Arduino Uno yang kemudian kita membuat sistem untuk nyiram tanaman sendiri, meskipun kita nggak di rumah, bisa nyalain lampu sendiri, ya bisa kasih makan ikannya, kasih makan peliharaannya, smart home, ya. Kita membuat simulasinya aja. Nah, maka kita sebut sebagai system for modeling and simulation. Biasanya kita sebagai engineer teman-teman itu bikin tapi ruang lingkupnya kecil teman-teman ya, hanya untuk di TA aja ya, tidak diimplementasikan langsung di smart home. Tapi sebenarnya konsep sudah kita pegang sehingga jika diimplementasikan pun tidak masalah gitu. Itu ya teman-teman. Yang berikutnya ada data collection system. Kalau data collection system pasti collect data dia dari semua environment menggunakan sensor and send the data to other system for processing. Namanya data collection berarti dia bagian mengumpulkan data dari semua environment kemudian dikirim ke bagian pemrosesan. Sedangkan systems of systems, these are systems that are composed of a number of another software system. Jadi ada sebuah sistem yang dijalankan untuk sistem yang lainnya. Itu gimana Bu maksudnya? Maksudnya itu ada satu sistem yang dia nggak bisa jalan kalau sistem yang lainnya belum dijalankan juga. Gitu. Biasanya itu adalah sistem-sistem yang bertahap teman-teman ya. Ada beberapa apa namanya sistem tapi dia beda frame gitu. Kemudian kalau frame yang satunya belum dijalankan, maka frame yang lainnya juga dia nggak bisa diakses. Demikian untuk application types. Apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Silakan. Masih lanjut? Belum ada sebenarnya, Bu, Oke, buat saya. Oke. Yang lainnya? Lanjut, Belum? Bu. Oh, lanjut dulu ya. Oke. Ini ada beberapa aplikasi tipe aplikasi. Tadi ada standalone, ada interaktif, ada embedded, batch, entertainment, kemudian modeling simulation, data collection, dan system of system. Saya lanjutkan ke software engineering fundamental, karena tadi kita bahasnya software engineering diversity. Pada software engineering fundamental, fundamental itu apa? Fundamen ya, apa ya, dasar ya, basicnya dia ya. Nah, some fundamental principle apply to all types of software system, irrespective of the development technique used. Ya, jadi biasanya kita bikin dasarnya dulu nih kalau kita mau ngembangin sebuah perangkat lunak. Yang pertama, sistem itu harus dikembangkan menggunakan proses pengembangan yang well managed dan well understood. Jadi harus ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, sistem harus dikembangkan menggunakan pengelolaan dan proses pengembangan yang sudah dimengerti. Jadi nggak bisa kita coba-coba, coba bikin pakai ini loh ternyata gagal, bikin lagi pakai inilah. Jangan begitu. Itu namanya buang-buang kita, buang waktu, buang tenaga, buang uang. Ya, kalau kita sebagai tim pengembang, misalkan ya itu tadi, kita sudah terbiasa menggunakan teknik atau metode Scrum, ya sudah, kita pakai tekniknya Scrum. Kalau biasa kita pakai metode prototyping,
ya udah berarti kita pakai metode prototyping. Nggak bisa dicoba-coba teman-teman, gitu ya. Different process are used for different type of software. Nah, tergantung dari kebutuhannya seperti apa gitu. Kemudian dependability and performance are important. Nah, penting teman-teman. Untuk semua sistem performance itu penting. Kenapa? Karena customer itu ngelihatnya pasti performance-nya, pasti interface-nya dulu gitu. Nggak peduli dia yaitu yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau misalkan saya maju cuma bawa engine sama saya maju bawa user interface, yang mereka pikir sudah selesai adalah ketika saya maju bawa user interface gitu. Karena di mereka tampilan is number one gitu ya. Wah, ini udah bagus nih gambarnya, warnanya sudah oke. Wah, udah jadi nih sistemnya gitu. Sehingga performance itu important for all types of system. Kemudian understanding and managing the software specification and requirement are important, pasti ya. Ketika kita sudah tahu tadi software specification ya, ketika kita apa sih software specification tadi? Software specification adalah ketika kita lagi ngobrol sama klien untuk mendefine atau untuk mendefinisikan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Penting nggak itu? Penting sekali teman-teman. Karena pada tahapan itu juga kita sudah menentukan constraint dari produk yang akan kita kembangkan. Where appropriate, you should reuse software that has already been developed rather than write new software. Ketika sesuai, kamu bisa menggunakan software yang sebelumnya sudah ada, digunakan kembali ya daripada menulis software yang baru. Nah, ini menjadi pilihan kalau bagi kami sebagai tim pengembang ya. Tidak selalu reuse software itu menjadi pilihan yang bagus ketimbang kita build dari awal. Karena itu tadi ada beberapa masalah dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Kecuali ketika software yang sudah ada itu well known, well understand, easy to understand, dia mudah banget untuk dimengerti dan untuk diadaptif, untuk dikembangin lagi, tidak masalah kalau kita mau pakai konsep reuse oriented software. Tetapi ketika kita mendapatkan sebuah perangkat di mana perangkatnya agak sulit untuk dimengerti, kami biasanya akan lebih memilih untuk mengembangkan dari awal. Jadi sudah sesuai dengan style kami gitu kan. Style pengembang itu seperti apa? Udah kita bikin aja dari awal daripada kita mengembangkan yang sudah ada karena kita masih harus mempelajari dan seterusnya. Kemudian ada software engineering and the web. The web is now a platform for running application and organization are increasingly develop web-based system rather than local system. Jadi sekarang lebih banyak ya teman-teman ya daripada standalone. Kebanyakan sistem sekarang sudah web-based. Kenapa? Karena enak, bisa diakses semua orang, secara tidak langsung dia integrated, dibantu dengan www. Ketika satu dilakukan updating, semuanya akan updating gitu ya, semuanya akan update. Kemudian web service allow application functionality to be accessed over the web ya, jadi karena dia www tadi. Kemudian sudah ada cloud computing. Nah, sudah marak ya teman-teman ya. Cloud computing is an approach to the provision of computer service where application run remotely on the cloud. Ya, ketika sudah aplikasi sudah berbasis cloud lebih enak. Ya, user do not buy software by pay according to use. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja kita belinya, nggak harus semuanya kita beli. Seperti itu teman-teman. Nah, web software engineering. Jadi perangkat lunak berbasis web itu apa sih gitu ya. Software reuse is the dominant approach for constructing web-based system. Ketika kita ngembangin sebuah sistem yang dia web-based ya, you think about how you can assemble them from pre-existing software component as system. Jadi yang kita bayangin itu ketika kita ngembangin sebuah sistem, wes disamain sama yang sebelumnya, paling juga kita nambah satu fitur aja gitu. Sehingga kalau kita berbasis web, dia akan lebih mudah ketika kita menggunakan reuse, software reuse ya, menggunakan software yang sudah ada. Web-based system should be developed and delivered
incrementally. It's now generally recognized that it's impractical to specify all the requirement for such system in advance. Nah, kenapa sekarang pada pengembangan perangkat lunak berbasis web itu kita diminta untuk increment, teman-teman. Increment itu gimana? Dia bertahap, ada iterasi, teman-teman ya. Berulang-ulang, berkali-kali. Jadi misalkan ada 5 menu, kita bisa ngerjain dulu satu menu sampai selesai, sampai unit test gitu. Kemudian kita bikin lagi satu menu gitu. Seharusnya memang dikembangkan secara iteratif, secara incremental, teman-teman. Baru setelah misalkan masing-masing menu itu dia sudah terbentuk, kita melakukan integration test ya, karena yang tadi atau sistem test ya, karena yang tadi kita masih melakukan unit test dari masing-masing menu, maka di akhir kita bisa melakukan integration test. Itu yang kebanyakan sekarang digunakan. Jadi model pengembangan increment. Kemudian ada user interface are constrained by the capabilities of web browser. Nah, biasanya interface dari user itu dibatasi oleh kemampuan dari browsernya, gitu ya. Di sini contohnya adalah Ajax ya. Teknologi such as Ajax low reach interface. Ya, kalau Ajax itu dia lebih memberikan banyak interface yang bisa kita kembangkan dalam sebuah browser ya. Tetapi masih susah untuk digunakan. Nah, gitu. Jadi ada beberapa yang kadang memang menjadi plus minus ya teman-teman ya, teknologinya sudah wow tapi ternyata browsernya tidak mendukung. Itu juga banyak yang seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan pemilihan teknologi apa yang akan kita gunakan, kita harus matengin dulu. Ini kira-kira nanti teknologi kita jalan nggak di browsernya gitu kalau kita bikin aplikasi berbasis web. Kemudian web-based system are complex distributed system. Dia kompleks. But the fundamental principle of software engineering discussed previously are as applicable to them as they are to any other types of system. Jadi memang kompleks teman-teman, tapi perlu kita ingat kembali ketika kita lagi mendiskusikan ya bahwa sebuah dasar atau basic sebuah software itu dia harus bisa digunakan, applicable to them as they are to any other types of system. Bisa digunakan untuk semua tipe dari sistem yang dikembangkan. The fundamentals ideas of software engineering discussed in the previous section apply to web-based software in the same way that they apply to other types of software system, gitu ya. Jadi fundamental ideas dari software engineering itu mau dipakai di web-based ataupun di standalone system semuanya sama. Dasarnya tetap harus ada dan harus kuat. Itu yang paling penting dari pengembangan sebuah program. So the key point of our capture today, software engineering is an engineering discipline that is concerned with all aspect of software production. Ini berkali-kali disampaikan bahwa perangkat lunak itu adalah disiplin ilmu yang dia fokus pada semua aspek produksi sebuah perangkat lunak. Kemudian essential software product attribute yang harus ada pada atribut atau atribut dari good software yang tadi sudah sempat kita bahas juga. Ada maintainability, dependability, and security, efficiency, and acceptability. Kalau maintainability itu dia bisa dirubah ya teman ya, diubah sesuai dengan kebutuhan dari kliennya. Kemudian dependability dan security itu harus ngecek bagaimana tingkat keamanan dari perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian kalau efisiensi itu sebisa mungkin sebuah perangkat lunak yang kita kembangkan, dia tidak terlalu makan banyak CPU proses ya, memori juga, jadi lebih efisien dan lebih cepat dalam request-nya. Kemudian acceptability yaitu bisa diterima oleh semua pengguna atau hak aksesnya bisa di-cover oleh software tersebut. The high-level activities of specification, development, validation, and evolution are part of all software process. Jadi di software process ada 4 yang paling utama tadi aktivitasnya. Yang pertama adalah specification, yaitu kita mendefinisikan kebutuhan dari penggunanya bersama dengan developer. Kemudian development di sini sudah masuk di bagian mendesain, membuat desain berdasarkan spesifikasi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kita juga sudah mulai program, memasukkan desain ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian validation ini adalah melakukan
validasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan klien atau belum, dan evolution ini adalah maintenance. Apabila ada perubahan dari customer need atau market need, itu kita bisa melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang baru. And the fundamental notion of software engineering are universally applicable to all types of system development. Jadi yang paling penting basic dalam pengembangan sebuah program itu adalah harus sama, harus punya basic yang kuat. Mau tipe sistem yang seperti apa pengembangannya harus punya basic yang kuat ketika kita mau mengembangkan sebuah perangkat lunak. Key point yang berikutnya, there are many different type of system. Ada banyak sekali tipe dari perangkat lunak yang berbeda. And each require appropriate software engineering tools. Dan masing-masing yang berbeda itu teman-teman membutuhkan tools dan teknik yang cocok, yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sistem yang akan dikembangkan. The fundamental ideas of software engineering are applicable to all types of software system. Baik, teman-teman, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.